Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham dari sektor teh. Langsung saja ke saham pertama, Buka, yang ditutup di 145 terkoreksi 0,68%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Buka sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Buka masih aman ya, kecuali dia jebol support 140. Nah, itu lemah. Neckline-nya di berapa? Neckline-nya itu di 152 nih dari Oktober 2024 tuh. 155 tembus uptrend dan ada pola. Kalau pandangan saya ini pola up and handle. Ini bisa ya. Nah, neckline-nya di 155, 154. Atau kalau Bapak Ibu tarik trend line downtrend-nya ini tuh. Kalau dia tembus atas, siap-siap uptrend juga. Ada pola apa? Cup and handle juga, tapi agak miring. Nah, ya. Banyak macam dong ya. Tergantung Bapak Ibu melihatnya seperti apa. Tapi kuncinya tetap satu. Apapun pola yang terbentuk. Mau tadi cup and handle rata. Seperti ini. Ataupun cup and handle yang seperti ini. Tapi kan kuncinya tetap satu, neckline yang ditarik garis dari samping. Nah, ini kan kelihatan 154, 155 susah ditembus. Kalau tembus uptrend. Dan ini juga bisa dibilang nanti continuous pattern setelah dia membentuk double bottom. Mana ini? Ini bisa juga nih polanya nih. Ini ada pola double bottom juga. Bagus nggak? Ya bagus. Harusnya Buka ini continuous pattern. Apa itu ini? Bisa juga pola symmetrical triangle, walaupun ada yang bilang symmetrical triangle tuh harus 20 candle, yaitu menurut teori ya. Tapi kan teori itu nggak selalu sama dengan real market di pasar. Ya kembali ke masing-masing lah kepercayaan. Nggak salah juga kalau bilangnya harus 20 candle atau harus 20 hari, ya silakan. Atau juga bisa dibilang nih pola pattern flag. Bisa juga kan banyak. Tetap neckline-nya yang harus ditembus tadi berapa? 155. Apapun pola yang terjadi terbentuk di bawahnya sebelumnya. Target ke berapa? Ya sentimennya kalau bagus bullish di akhir Mei sampai Juni. Target perubahan praksi harga 200. Jangan nanggung-nanggung. 30% mungkin nggak bisa. Apa yang menjadi sentimen? Mungkin nanti kuartal kedua bagus lagi laporan keuangannya. Walaupun kita nggak tahu nih labanya seperti apa, cuman jualan produk digital seperti pembayaran atau bondsnya ya, yang uang dari hasil IPO-nya tuh kalau nggak salah belum banyak digunakan, bahkan 80% masih disimpan di bonds ya. Apa ya, itulah pokoknya ya. Nah, secara teknikal bagus Buka. Kalau pandangan saya ya menarik kalau dia tembus 155 tuh. Kalau mau beli dulu sekarang saatnya beli, mumpung dia sideways di bawah. Ya tinggal cut loss. Saya nggak mau nunggu hijau aja, ya silahkan. Nggak salah juga kalau beli di atas. Yang penting tahu bagaimana responnya kalau nggak sesuai harapan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi, tapi Mas Hedinya melihat masih tajam ke atas ya. Ya saya akan cut loss kalau dijebol 140, nggak peduli. Ya, berapa persen tuh? Ya paling 4% lah, udahlah, pejam mata aja, udah gagal. Apain diharapkan? Jangan sampai kita ya kejadian nggak mau cut loss 3-4%. Kenapa? Karena mungkin pengen berharap ya di bawah 5% lah cut loss, itu biasa aja. 138, 4,8% dari sekarang udahlah. Nanti biasanya kan seperti ini, nggak mau cut loss 4%, tapi pas sudah 15% mau cut loss tuh. Ya, tapi kembali ke masing-masing. Kalaupun nggak pakai cut loss ya nggak masalah. Trennya bagus, monthly-nya juga sebenarnya bagus, ya. Jadi harusnya candle Mei ini kalaupun koreksi tipis, harusnya nggak jebol 140. Bahkan kalau Mei bisa tembus 155, Juni langsung strong uptrend lagi. Buka. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Goto yang ditutup di 81 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Goto didistribusi. Gak tahu nih ada cerita apa tiba-tiba didistribusi. Tapi kalau Bapak Ibu tarik dari tanggal 2 Mei, Goto masih akumulasi, YU masih buy, walaupun XL ada jualan nih. Nggak tahu nih, XL nih kan Tokbit sekuritas nih, nggak tahu apakah siapa yang jualan, cuman besar ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan yang nampungnya tuh YUCP, BK, RX, AK, KIKK. Bahkan dari bulan April tanggal awal, Bapak Ibu lihat formasi broker summary yang nampung. Mungkin nggak nih kira-kira
distribusi seperti ini. Tuh, memang jualan XL full jualan, tapi kemungkinan besar minggu depan tuh selesai ya, atau mungkin minggu ini sudah selesai. Kita lihatlah Rabu, Jumat, Rabu, Kamis tuh kalau sudah bergerak higher high goto mulai hijau, itu kalau menurut saya bisa selesai jualan XL. Ya tinggal naiknya aja lagi. Bapak Ibu perhatikan ya, ini kita tarik dari tanggal 1 April, anggap aja 1,5 bulan yang lalu. Formasinya yang beli top bayarnya 5 atas, 6 atas, 7 atas, bahkan 10 ke atas. Itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Kira-kira nih distribusi nggak kira-kira? Kalau iya ya udah, nggak usah beli. Tuh ya, kita sebelumnya ke teknikalnya. Tapi saya tetap ya mau dia akumulasi. Tapi kalau jebol 78 buang dulu. Saya buang dulu, nggak peduli ya. Karena pandangan saya ya dia nggak boleh turun di bawah. Salah nih ya, di bawah saya nggak peduli karena dia nggak boleh turun di bawah 78. Kalau dia turun di bawah 78 menurut saya lemah. Gimana kalau habis jebol 78, 76 tutup besok aja rebound? Itu sudah di luar kendali. Nggak bisa kita mau sempurna di market. Nggak ada yang tahu besok tiba-tiba balik ke arah tuh, nggak ada yang tahu. Tapi ya sudah sesuai plan yang saya jalankan. Kalau dia jebol 78 ya saya buang dulu. Kalau saya melanggar sistem trading saya, itu yang bikin kacau ya. Bagi saya nggak masalah cut loss 5%, 6% ibaratnya nggak masalah. Karena saya bisa ganti di saham yang lain. Karena kenapa? Karena saya sudah punya sistem trading dan punya screening saham yang menurut saya cukup bagus untuk saya gunakan. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Goto. Kalau saya lihat sih harusnya rebound ya. Rabu rebound, harus rebound. Coba lihat time frame weekly-nya. Volumenya besar memang, tapi belum apa-apa lah, masih aman lah menurut saya. Kecuali jebol 80 ya. Kenapa akumulasi tiba-tiba koreksi? Karena kita juga nggak tahu kapan mereka jualnya. Tapi semestinya kalau yang seperti ini berapa nih? Coba hitung ya. Hitung dari tanggal 1 April. Netral memang kalau dilihat dari broker summary-nya, netral small akumulasi. Tapi Bapak Ibu lihat, yang beli itu AK 286 miliar. KI 150 miliar, BK 123 miliar, YU 94 miliar, CP 54 miliar, RG 43 miliar, HP 34, KJ 31 miliar, BB 23 miliar, RX 22 miliar. Ya, itu besar gak? Sangat besar. Menurut saya sangat besar. Cuman ya masih sama. Kita nggak tahu mereka tuh plannya seperti apa, jualnya kapan. Bisa jadi memang kena distribusi, ditampungin mereka kan, bisa jadi seperti itu. Ya itu gunanya kita, karena kita nggak tahu nih. Memang broker semaris bagus, akumnya bagus. Tapi kita nggak tahu plan mereka seperti apa. Apakah benar nih akumulasi atau kena guyur. Tapi harusnya kalau kena guyur kan ditahan terus nih. Harusnya turun dalam kan, tapi mungkin karena broker asing yang nampung kuat. Nah, kita lihat kalau tiba-tiba dibuang lagi minggu depan jebol ya saya jual. Itu ya. Itu antisipasi saya, tapi disclaimer ya. Itu aja dulu untuk Goto ya. Kalau mau bagus ya Rabu depan tuh harus hijau ya. Pokoknya kalau ditembus 88 tuh target 114. Dan info terbaru, Goto ini di Q2 akan merger dengan Grab. Nah, yang menjadi kendalanya lagi satu apa ya? SoftBank yang punya Goto ini, punya saham Goto, itu mau ibaratnya ya kalau mau akuisisi atau mau merger, dia maunya mereka beli saham yang mereka punya tuh di average di atas 120. Itu IPO-nya ya, saya baca di sekitar berapa? 130 apa ya? Biar nggak jauh-jauh dari harga mereka beli sebelumnya. Tapi nggak tahu ya, itu apakah bisa ke sana atau enggak ya, itu nggak tahu. Itu aja ya. Nah, realisasinya kalau itu terjadi harusnya di Q2. Merger Goto Grab yang awalnya dibantah 2-3 bulan yang lalu apa ya? Pernah dibantah kan? Ternyata mau direalisasi di Q2 tahun ini. Tapi ada kendala satu, masih harganya. Ya, masih negosiasi. Itu yang pastinya ya di atas 80 lah. Ibaratnya gitu ya. Tapi disclaimer, analisa rumor berita bisa aja tiba-tiba dibantah lagi kan? Ya, tapi harusnya itu valid lah ya. Kalau mau merger, cuman masih kendala negosiasi harga. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Goto. Lanjut IMTK yang ditutup dengan 585 menguat 1,73%. Asing net sell. Lalu bukan sebenarnya IMTK di distribusi. IMTK habis bagi dividen masih kuat. Luar biasa nih. Apa saya luar biasa nih. Tanggal 8 April dia bagi dividen
Dividennya itu sebelumnya ex-date-nya 7 April di 595. Berarti 5% ya dividen dan langsung mau ditutup, coy. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang ambil. Nih kan dia sempat drop nih. Berapa persen dia drop tanggal 8 April nih? Dropnya 5% juga. Nah, 5% habis itu naik dan langsung ditutup. Selamat bagi Bapak Ibu yang beli. Dan sekarang mungkin yang beli di closing market baru loss 1,5% kan. Tadi dividennya berapa? 5%. Ya udah pasti 3% di tangan dan potensi langsung ke gas gak? Langsung ke atas. Kalau nggak ke atas sideways. Kalau memang buangan itu harusnya kemarin tuh lanjut turun ke bawah lagi. Ya habis dividen tuh turun lagi hari Jumatnya. Apalagi market turun kan. Tapi ditahan ya. Berarti IMTK sudah valid harusnya nih ya. Karena sentimen dividennya nggak mampu membawa dia turun. Ditahan di atas. Berarti valid breakout 550. Tapi kita nggak tahu minggu depan tiba-tiba ISG jeblok. Berapa tuh ISG? Ya itu 6.750. Kalau jeblok di bawah 6.700 bisa jebol juga 550-nya. Tapi kalau nggak, aman. MTK target IMTK berapa? 650. Resisten kuatnya dan double bottomnya. Dan apakah akan uptrend di Juni? Bisa terjadi ya. Pokoknya kalau seperti ini nih harusnya uptrend. Nah Juni, Juli nanti pokoknya uptrend IMTK nih. Peluang besar. 650 tuh tembus. Lanjut, SRTG yang ditutup di harga 1575 terkoreksi 3,07%. Asing net sell. Kali bukan semuanya SRTG di distribusi. SRTG saat ini lagi turun, jadi belum lah. Lebih wait and see dulu. Tunggu bawah aja. Tanggung nih. Kalau menurut saya tunggu bawah 1450, 1400 itu. Atau tunggu di atas kalau dia balik ke atas 1600. Lihat dulu SRTG. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya memang volume besar, cuman ekor panjang dan gagal tembus 1600. Gagal tutup di atas itu karena ada distribusi. Oh, ini bukan. Ini tanggal 1 kemarin ya. Apa dari April. Nah, kita pakai tanggal Maret. Nah, tetap big distribusi ya. Jadi itu aja dulu untuk SRTG. Kita dulu lihat respon market minggu depan. Lanjut. SCMA yang ditutup di harga 182 terkoreksi 5,2%. Asing net buy. Kalau bekerja banyak SCMA akumulasi. SCMA wajar ada buangan karena dividen. Dan di grup saya ada imbaukan ambil aja dividennya. Karena peluang besar tetap bangun. Kenapa? Kalau pandangan saya lah ya. Dengan catatan ISG nggak jebol 6.700. SCMA akan bertahan di atas 180. Paling offset dikit 177 terus rebound. Dan sideways. Atau skenario terburuknya dia ke EMA 200-nya. 160-an baru bangkit. Ya. Pokoknya atau koreksi lagi. Pola important shoulder. Baru dia tembus 220. Akan tembus gak? Akan tembus. Kalau nggak April, Juni. Kalau nggak Juni, Juli. Tapi harapan saya sih Juni ya. Mudah-mudahan SCMA. Menarik nggak masih SCMA? Menarik. Itu. Lanjut. WIRG yang ditutup di harga 87 menguat 2,35%. Asing net buy. Kali bukan semuanya WIRG. Oh ini dari tanggal 1 kemarin ya. 1 April. Nah kita pakai ini. Akumulasi ya. WIRG bagus. WIRG aman. Pokoknya di atas 80 aman. Ya jebol 80 ya udah gagal. Target kemana? Target WIRG 94 tembus. Mudah-mudahan ya. Apalagi ada akumulasi. Kita lihat. Ya, pokoknya kalau Bapak Ibu beli stop loss di bawah 80. Lanjut MPPA yang ditutup dengan 51. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bekerja semuanya MPPA di distribusi. Langsung saja kita kayaknya MPPA jangan dulu masih sama, tunggu di atas 55. Kalau minggu depan tutup di atas 55 harusnya valid. Breakout. Target 70 ya MPPA. Kita lihat minggu depan. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 106 terkoreksi 0,93%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya MLPL di distribusi. MLPL wait and see dulu ya. Kalau ada koreksi buangan tangkap di 101, 199, 97 buang. Itu aja MLPL. Nggak usah panjang lebar, tunggu bawah. Bevin yang ditutup di harga 845 terkoreksi 1,74%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Bevin akumulasi. Bevin bagus. Dan info terbaru hasil RUPS Bevin itu akan bagi dividen 32 per lembar saham di Juni nanti. Dengan harga sekarang berarti sekitaran hampir 4%. Lumayan nggak? Lumayan. Ambil kalau menurut saya spek buy. Mampatin minggu depan kalau ISG rebound nih. Target 900 tembus.
Support yang harus dijaga 830. Jebol buang. Nah, risknya kecil tuh, 2,5%, paling maksimal 3%. Target reward minimal 900-925. Tren lanjutannya kemana? Kira-kira kalau memang bullish 1000 lah. Jangan pendek-pendek, 1000-1050 untuk Bavin. Itu lanjut di MMX yang ditutup di harga 398 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bakar semuanya di MMX akumulasi. Di MMX lagi sideways. Ada big akumulasi ya. Cuman kalau Bapak Ibu tahu ini dia biasanya main sendiri ya. Tapi kalau yakin, siapa tahu nih ya, sideways seperti ini kan antara dia dibawa turun atau naik. Risknya kecil sebenarnya. Jebol 390 buang aja dulu. Daripada di bawah 350. Pokoknya jebol 390 buang. Paling berapa tuh? 3% lah cut loss. Target reward ke berapa? 420, 430 di MMX. Saham terakhir, WiFi yang ditutup di harga 2020 terkoreksi 3,34%. Asing net sell. Kalau broker semuanya WiFi di distribusi. WiFi akhirnya pelan-pelan turun kan? Gak salah saya bilang waktu itu. Ada sinyal memang kalau di bawah 2170 akan melorot makin dalam. Ya, memang kecil-kecil turunannya. Bisa nggak dia balik arah? Kalau bandarnya mau bisa, tapi lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya, kalaupun teknik rebound, nggak. Kecil kemungkinan kalau tembus 2200. Ya, mentok-mentok paling ya 2170 itu lagi. 2150. Dan lebih cenderung karena Juni akan reissue. Dia bisa ke harga reissue-nya di 2000 kan? Ya, kalau nggak salah. Ya itu di area ini aja. Dia sideways di sini-sini aja mungkin. Tapi kalau dia sempat turun dulu ke 1800, spek buy aja. Bisa spek buy itu. Boleh nggak saya beli sini cut loss kalau dijebol 2000? Boleh. Misalnya cut loss-nya di 1970. Udah, 2,5% buang aja. Ya, kalau berminat WIP. Target WIP berapa? Kalau ada teknik rebound, dead cat bond, atau sideways. Targetnya ya 2170 resistennya. Atau 2200 itu. Untuk WIP. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.